Ya, Shalom para sahabat pelayanan. Ya, kita bertemu lagi di seri yang ketiga. Ya, pembahasan kita yang diambil daripada Yohanes pasal 6. Dan pada seri yang ketiga ini, ya saya sudah masuk di Yohanes pasal 6 di ayat 28 dan 31. Bukan. Yohanes 6 ayat 35 dan ayat 32 dan 35. Ya. Jadi ini sudah masuk seri yang ketiga. Ya, seri yang ketiga, dan kita terus ya mencari masa yang sesuai, ya, di mana kehendak Tuhan itu harus terjadi, ya, di setiap ya pelayanan yang kita mau sampaikan lewat daripada ya pelayanan khotbah atau perkongsian firman Tuhan, khususnya kepada para sahabat pelayanan yang berada di luar di Johor ini, bahkan di Kuala Lumpur, bahkan di Sabah Sarawak khususnya, ya, yang sedang mengikuti video ini maupun yang akan mengikuti video ini, khususnya para sahabat, para followers saya di Facebook, ya, maupun di YouTube. Ya, jadi ini salah satu daripada cara yang terbaik untuk pelayanan media massa, khususnya di masa-masa ya PKP ini. Ya, jadi ya saya sangat bersyukur sekali lagi karena ini merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya supaya ya berkat Tuhan dapat disalurkan ya lewat pelayanan ya media massa seperti ini. Haleluya. Jadi ya saya sangat bersyukur pada hari ini, ya, hari Kamis, hari Jumat, ya, malam Jumat, ya, karena berkesempatan dan kesempatan yang ada saya gunakan sebaik mungkin lah, ya, di dalam pelayanan ini untuk mengungsikan kebaikan Tuhan lewat firman. Jadi mari kita teruskan ya di seri yang ketiga ini di Yohanes 6 ayat 32 dan 35 di seri yang ketiga, yang bertemakan roti surga yang memberi kehidupan. Mari kita lihat firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, pada malam ini Tuhan, sekali lagi kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan apa yang dikatakan oleh firman-Mu ini merupakan sabda-Mu yang datang daripada hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan semuanya datang daripada Engkau. Dan Engkaulah roti itu Tuhan yang sedang berbicara kepada kami, yang memberi kami makanan-makanan rohani Tuhan, yang tidak akan berakhir, tidak akan habis sampai bila-bila. Karena kami percaya Tuhan, roti yang hidup itu ialah Engkau sendiri yang bernama Tuhan Yesus. Dan pada malam ini Tuhan, buka setiap minda pikiran kami Tuhan, supaya kami sentiasa merindukan roti hidup itu. Kami sentiasa lapar, menginginkan roti hidup itu, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri dalam kehidupan kami. Supaya kami setiap hari dipenuhi, setiap hari Tuhan dikenyangkan, setiap hari Tuhan kami diperlengkapi, dipercukupkan, supaya kehidupan rohani kami sentiasa kenyang Tuhan, dan kami sentiasa dipenuhi dari kuasa, kebenaran, dan hidup yang datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, kita masih berbicara tentang tema kita ya yang berseri ini, yaitu roti surga yang memberi kehidupan. Nah, kita masih berbicara tentang perkara itu, tentang roti surga yang memberi kehidupan. Jadi di seri yang pertama, seri yang kedua, minggu yang lepas,
Ya, saya mengulas perkara ini supaya kita lebih memahami lagi dengan lebih dalam apakah yang Tuhan kehendaki lewat daripada ya perkongsian firman Tuhan ini, apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes, yaitu murid Tuhan Yesus sendiri, yaitu tentang roti. Dan pada masa ini kita semua percaya bahwa firman Tuhan ini merupakan firman yang hidup, dan apa yang diceritakan oleh Yohanes di sini merupakan tentang percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sendiri. Nah, ini adalah perbualan Tuhan Yesus kepada murid-murid dia sendiri. Ya, dan mereka ini adalah murid dari kemurid. Ya, dan mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang berada di luar dan akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, namun yang pasti, saya ulangi sekali lagi, menurut definisi cerita ini, ya, mereka semua ini bukanlah murid yang benar-benar mengimani sesuatu yang difahami. Dan saya percaya mereka juga mengimani sesuatu yang mereka kurang paham. Dan itulah sebab ditegaskan melalui firman Tuhan ini bahwa Yesus ya menyadarkan mereka dan memberitahu tentang kebenaran siapakah diri dia ini sebenarnya yang sedang berada di hadapan mereka. Nah, ini yang kita kupas pada malam ini supaya ya kita mengerti lagi ya dengan lebih dalam tentang roti surga itu yang memberi kehidupan kepada setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Mari kita lihat di ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Nah, kenapa ini menjadi perdebatan dan persoalan yang tak mungkin dapat tersingkap jawabannya tanpa Yesus campur tangan dalam hal ini? Karena ini melibatkan ya sesuatu kepercayaan, sesuatu ya kristologi dan sejarah yang telah dibukukan, dikitabkan oleh para nabi, sehingga kan kaum Israel benar-benar percaya, sungguh-sungguh percaya, dan mereka berpegang kepada tulisan-tulisan para nabi bahwa sesungguhnya yang memberi hidup kepada mereka ini tidak lain selain hanya Musa saja. Nah, sekarang ini mereka tidak dapat melihat siapakah sosok Yesus ini, karena pikiran mereka tertumpu kepada Musa. Dan Musa ini dianggap seorang nabi yang besar. Ya, dalam arti kata lainnya ia digelar Nabi Oxedus, nabi yang memiliki ya nama yang besar, nabi yang begitu ya populer dan begitu tinggi ya di kalangan orang Israel. Bahkan para sejarawan menulis tentang Nabi Musa ini. Jadi betapa hebatnya Nabi Musa ini. Jadi apa yang tertulis di dalam kitab-kitab suci oleh para nabi tentang Musa ini, nah ini menjadi pegangan dan kekuatan mereka bahwa tiada nabi lain lagi di dalam dunia ini selain Nabi Musa. Dan sebab itulah para murid-murid Yesus ini, dari murid ke murid yang telah percaya, yang mendengar-dengar tentang Yesus, walaupun mereka berjumpa dengan Yesus, namun hati mereka masih kepada perjanjian lama, masih kepada hukum Taurat itu, dan mereka masih berpegang ya kepada amalan-amalan lama ini. Bahkan ya cara mereka berpikir ia tertumpu kepada apa yang berlaku kepada nenek moyang mereka. Tetapi yang jelasnya mereka tidak sadar dan mereka tidak kenal Yesus dengan lebih dalam lagi. Bahkan mungkin mengenali Yesus ya sebagai seorang yang baik. Ya, mengenali Yesus sebagai orang yang luar biasa. Dalam arti kata lainnya orang sakti. Ya, orang yang istimewa, memiliki kekuasaan yang luar biasa. Jadi itu cara mereka berpikir di masa itu. Ya, mungkin mereka berjumpa dengan Yesus ini, mungkin mereka berpikiran, oh ini mungkin lebih hebat daripada Musa. Karena dia telah memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan ini memang luar biasa nih orang ini, mari kita ikut dia. Mungkin itu pemikiran mereka, kenapa mereka ikut Yesus. Dan sebab itulah Yesus menjelaskan kepada mereka
ya, secara historis, ya, dan bercerita bukan saja daripada mulut ke mulut yang pernah Yesus dengar kepada bangsa ini, malah Yesus juga menggali Alkitab atau firman Tuhan lewat daripada tulisan para nabi. Dan saya percaya perkara itu diulas ya sebaik mungkin, setuntas mungkin oleh Tuhan Yesus supaya difahami oleh para murid-murid, ya, murid-muridnya, ya, lewat daripada murid-muridnya. Maksudnya para pengikut yang belum lagi beriman sepenuh kepadanya. Ya, sebab saya berani mengatakan seperti ini karena mereka berjumpa dengan Yesus ini dengan satu tujuan. Ya, mereka ingin tahu siapakah Yesus ini. Sebab mereka belum kenal lagi Yesus ini. Dan kedua, kenapa mereka ikut Yesus? Mungkin ya mereka mengharapkan sesuatu daripada Yesus. Sebab Yesus ini memiliki kekuasaan supernatural yang luar biasa. Ya, boleh dianggap adalah manusia yang istimewa, ya, manusia yang ya memiliki kuasa yang cukup hebat di masa itu, dan sebab itulah mereka mengikutinya. Nah, kenapa Yesus menjelaskan perkara ini? Maka kata Yesus kepada, saya ulangi, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Nah, supaya mereka paham, supaya mereka tidak tertumpu kepada Musa. Ya, kalau mereka tertumpu kepada Musa, seolah-olah Musa ini menggantikan Tuhan Yesus. Seolah-olah hanya Musa saja yang dapat bercakap dengan Tuhan. Seolah-olah Musa saja memiliki kuasa yang melebihi segalanya. Jadi itu yang dijelaskan oleh Yesus. Ya, memang kamu memiliki seorang nabi yang luar biasa, yang hebat, yang telah memberi kamu manna atau roti dari surga. Ya, tetapi kamu semua tidak tahu bahwa Musa juga minta daripada Bapakku, dia cakap. Dan Bapakku lah itu pemilik roti di surga, pemilik berkat, pemilik segala-galanya. Apa yang Yesus beritahu? Keakrabannya tentang Bapaknya di surga. Makanya Yesus selalu memberitahu kepada para muridnya untuk memperkenalkan dirinya. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Tentang kesatuan mereka. Ya, karena sekali lagi saya katakan di sini, ini menunjukkan bahwa kedekatannya firman yang telah menjadi manusia itu, bahwa yang berkata-kata seperti itu Bapa-Ku lah yang memberi Musa roti itu. Nah, itu dia berbicara sebagai kapasitas manusia. Apabila dia menyebut Bapaknya di surga. Nah, masa Yesus memberi mujizat, memberi makan 5.000 orang itu, dia memberitahu ya tentang ketuhanannya, kekuasaannya, dengan dirinya, keilahiannya. Sebab dia boleh memberi mujizat. Nah, sekarang ini dia berbicara seperti manusia. Sebagai manusia, Bapakku lah, dia cakap, yang memberi makan kepada Musa. Ya, untuk menjelaskan bahwa Yesus itu lebih dekat dengan Tuhan di surga, dengan Bapaknya di surga berbanding Musa. Dan sebab itulah Yesus mengatakan di sini, ya, yang memberikan roti dari surga itu hanyalah Bapakku. Dan itulah roti yang benar yang datang dari surga. Ya, memang Yesus mengatakan di situ itu roti yang benar datang dari surga. Tapi yang memberi itu adalah Bapakku kepada Musa. Nah, Yesus coba menjelaskan siapa dia sebenarnya. Jadi dia merungkai dengan lebih awal lagi supaya murid-murid ini kan, dari murid ke murid ini, mereka paham siapakah Yesus ini. Nah, itu kejelasan yang harus dijelaskan kepada muridnya. Dan sehingga ke hari ini saya percaya bukan semua orang paham firman Tuhan ini. Ya, terutamanya mereka yang masih berpegang kepada perjanjian lama, yaitu Taurat sendiri. Dan ini dijadikan perintah atau hukum. Terutamanya orang-orang Yahudi, ya,
orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dan sudah pasti ini adalah jawaban Yesus kepada mereka juga dan kepada kita pada hari ini. Bahwa surga itu memiliki berkat dan roti itu memang datang dari surga. Tapi sumbernya adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri yang memberinya kepada umatnya lewat para nabi. Nah, ini yang Yesus coba sampaikan. Sehingga ke hari ini Roh Kudus masih berbicara kepada setiap umat. Percaya. Umat percaya. Bahwa kenapa kita perlu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus? Karena Yesus itu adalah perantaraan Tuhan dan manusia. Perantaraan antara Tuhan dan manusia. Nah, sebab itulah Yesus mengatakan bahwa tiada seorang pun manusia di dalam dunia ini, bahkan para nabi, memperoleh yang terbaik, memperoleh berkat roti atau makanan dari surga tanpa melalui Bapa Dia. Nah, sebab itulah Yesus berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan, untuk membuka minda pikiran mereka, supaya mereka tidak diikat lagi dengan sejarah, dengan kristologi, dengan kepercayaan-kepercayaan lama ataupun ikatan-ikatan iman yang sudah berlarutan. Maksud saya kan sudah berlarutan ribuan tahun di zaman Musa hinggalah di zaman Yesus, supaya mereka percaya Yesuslah roti itu, roti yang benar yang datang daripada surga. Nah, itu yang Yesus coba sampaikan kepada murid dari murid ke murid ini. Ya, supaya mereka paham. Supaya pencarian mereka tidak sia-sia, mereka menemukan jawaban bahwa mereka bukan saja mencari roti yang bernama ma'ana yang diturunkan oleh Tuhan lewat daripada permintaan Musa di zaman Musa, semasa mereka berada di padang gurun. Nah, Yesus menjelaskan. Kenapa Yesus menjelaskan? Dan saya percaya Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan dialah yang berkata-kata dengan Musa. Lebih kurang dalam begitu artinya. Dialah berkata-kata dengan Musa. Dialah yang mendengar. Dialah yang mengabulkan permintaan-permintaan Musa sebelum dia jadi manusia. Dan sebab itulah dia tahu. Sebab itu dia tahu di zaman Musa itu. Dan saya percaya tanpa membuka kitab suci pun Yesus tahu apabila dia connection dengan Roh Kudus atau Roh Tuhan. Walaupun secara manusianya dia memberitahu kebenaran tentang kitab tulisan para nabi. Nah, sebab itulah kan dengan fasih, dengan fahamnya di sini dia faham apa yang dia mau sampaikan kepada mereka. Karena di zaman Musa itu saya percaya firman itu adalah Yesus, dan Yesus sendiri yang bercakap-cakap dengan Musa. Dan dia mengabulkan doa Musa dan permintaan Musa. Dan sebab itulah ia juga sedang berbicara di hadapan mereka. Memberitahu perkara yang sebenar. Dan saya percaya bukan semua orang percaya di masa itu bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Dia adalah roti yang turun dari surga. Jadi semua perkara ini berbicara tentang Yesus banyak, cara-cara Tuhan, bukan daripada roti saja seperti anggur dan sebagainya, untuk menggambarkan tentang diri dia, supaya manusia paham siapakah Yesus itu. Dan sebab itulah sekali lagi saya katakan di sini, kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Dia cakap. Itu penjelasan Yesus. Penjelasan Yesus kepada para murid dari murid ke murid. Ayat 33. Karena roti yang dari Allah. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Karena roti yang dari surga, kata Yesus. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga.
Ia berbicara tentang diri dia dan yang memberi kehidupan kepada dunia. Mari kita paham di sini. Adakah Yesus berbicara tentang roti saja, tentang makanan saja? Ada ungkapan yang luar biasa di sini Yesus coba sampaikan yang kepada para pendengar dia, khususnya kepada murid dari murid ke murid. Pengikut-pengikut lainnya di luar sana yang mencari-cari Yesus. Yesus berusaha menggambarkan roti ini, memberitahu siapakah roti itu. Dan sebab itulah yang mengatakan di sini ayat 33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga. Ini bukan roti sembarangan. Mungkin anggapan para murid ke murid pada masa itu, ya mereka mau mencari roti. Dan mereka hanya pikir tentang keperluan jasmani mereka, kelaparan mereka. Itu yang mereka pikir pada masa itu. Dan saya percaya, ya mereka akan paham nanti di masa yang akan mendatang. Siapakah roti yang sebenar? Adakah roti itu hanya memperlengkapi keperluan jasmani kita, atau roti itu memenuhi keperluan rohani kita? Nah, yang Yesus katakan di sini ini bukan lagi tentang roti yang memenuhi keperluan jasmani. Tapi yang Yesus katakan ini adalah roti yang memenuhi keperluan rohani. Nah, sebab itulah apa yang dikatakannya di sini. Roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga. Roti yang dari Allah adalah roti yang turun dari surga. Ia berbicara tentang diri dia. Ya? Seperti apa kata Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman. Dan firman itu menjadi manusia. Pada mulanya adalah roti, dan roti itu bersama-sama dia, sebagai contoh, bersama-sama dengan Allah. Dan Allah itu menjadi roti, dan roti itu menjadi manusia. Ini sebagai contoh, lebih kuranglah begitu pengertian dia. Ya, roti itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah roti, dan roti itu menjadi manusia. Lebih kurang seperti itu yang ungkapan Yesus di sini ini. Nah, ini yang Yesus mau sampaikan supaya mereka paham. Katanya di sini roti itu dari Allah, dan roti itu turun dari surga. Siapa lagi kalau bukan Yesus yang turun daripada surga? Sebab Yesus mengerti, memahami semuanya itu. Karena dialah yang sedang berbicara, ribuan tahun yang lampau sedang berbicara dengan para nabi. Khususnya Nabi Musa. Dialah yang sedang berbicara dengan Musa. So itulah dia paham itu roti. Dari mana datang roti itu? Dan saya percaya, ya berkat-berkat di surga itu, store-store makanan itu, gedung-gedung makanan apa saja yang ada di surga itu, Yesus tahu semuanya. Ya, karena firman Tuhan berbicara, Yesus itu kan pemegang kunci kerajaan surga dan juga pemegang kunci kerajaan neraka. Jadi kalau dia pemegang kunci kerajaan surga, itu berarti dia faham sangat ini berkat yang berada di surga. Dia tahu sangat ini surga. Jadi, ya pada malam hari ini, apakah yang menjadi kebimbangan kita tentang Yesus itu? Mana satu yang lebih penting? Adakah penting hanya roti saja, makanan saja? Seperti mana para murid ini, murid dari murid. Seperti murid ini, saya ringkas, seperti murid-murid ini. Adakah penting mereka hanya mencari makanan jasmani saja? Adakah penting hanya mereka mau tahu saja kekuasaan Yesus? Adakah penting ikut Yesus ini, menjadikan Yesus guru, raja, dan sebagainya? Adakah penting itu semua? Dan bagi pandangan pribadi saya sebagai orang percaya, makanan jasmani itu kedua. Bukan tak penting untuk meneruskan kehidupan, tapi tak perlu dituhankan dan didewa-dewakan. Ya, kekayaan dunia ini. Ya, jangan sampai kita menjadikan ya kekayaan dunia ini, keperluan-keperluan perut ini,
Ya, materi-materi ini sebagai Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kan kita tidak nampak roti yang sebenar. Penyelamat yang sebenar. Yang datang dari surga. Nah, ini salah satu daripada makna. Daripada apa yang Yesus katakan ini. Adakah kamu mencari roti saja? Kamu tidak tahukah saya ini adalah roti yang berasal daripada surga? Dalam arti kata lainnya, saya ini pemilik roti. Pemilik berkat. Bukan orang tangan saja, pemilik kunci kerajaan surga. Stor-stor makanan di surga itu semua saya tahu dan saya pemiliknya. Saya bilang-bilang masa masuk dan mengambil berkat di situ untuk memberikan kepada sesiapa yang saya kehendaki. Lebih kurang seperti itu. Jadi bayang pada saat ini. Ya, mana satu yang sangat penting dalam kehidupannya? Ada kita perlu berkawan dengan Musa? Yes. Musa itu kan Nabi Exodus. Tapi Musa juga nabi biasa yang pernah melakukan dosa. Perlu kita berkawan dengan para rasul? Perlu belajar daripada mereka. Tapi mereka juga nabi biasa, manusia biasa yang pernah melakukan kesalahan. Nah, sebab itulah Pak Yesus katakannya, tiada seorang pun manusia dalam dunia ini setara dengan dia. Kenapa? Musa akan meminta roti daripada Tuhan, baru dapat. Yesus ini tak perlu meminta roti daripada Tuhan sebenarnya. Sebab dialah pemilik roti itu. Karena kadang dipersoalkan, kenapa Yesus berdoa, minta-minta begini dan sebagainya. Yang berdoa itu kemanusiaannya. Ya, kemanusiaannya meminta kepada Bapaknya. Ya, dan bukan berarti apabila kemanusiaannya berdoa, dia bukan Tuhan. Ya, dia berdoa kapasitas sebagai manusia. Tapi pada masa yang sama dia tetap Tuhan. Adakah dia kehilangan Tuhannya? Tidak. Kalau Yesus kehilangan ketuhanannya, kemahakuasaan ketuhanannya atau Tuhannya, sudah pasti Yesus tidak akan layak untuk mendapatkan roti di surga. Bahkan Yesus tidak melayakkan menyebut perkara ini. Akulah roti dari surga. Tidak layak, tidak mungkin. Kenapa Yesus menyebut perkara itu? Sebab memang benar. Dialah roti. Dialah pemilik roti. Roti kehidupan itu, yaitu dirinya sendiri. Nah, itu yang coba disampaikan, digambarkan oleh Yesus dengan sebaik mungkin. Supaya mereka tidak terikat lagi. Ya, dengan sejarah, ya terikat lagi dengan ya ideologi bahwa dia lebih kepada Musa. Ya, sebab Musa sendiri itu pun kenapa dia selamat? Ya, dia beriman kepada Yesus. Yesus yang belum lahir ke dalam dunia ini. Para nabi-nabi yang sebelumnya beriman kepada Yesus. Yesus yang belum lahir pada masa itu, kan dia sudah dinubuatkan. Juru selamat akan lahir dalam dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini daripada dosa mereka. Mereka beriman. Abraham beriman menunggu kelahiran Mesias itu. Nah, kita semua yang berada di abad ini, ya kita beriman kepada Yesus yang sudah lahir, bahkan sudah diangkat ke surga. Iman kita yang sudah lepas. Jadi para nabi sebelumnya di perjanjian lama ini, iman mereka yang akan datang. Kita iman kita yang sudah lepas. Nah, begitu, tapi semuanya kepada Yesus juga. Dan sebab itulah Yesus berani mengatakan di sini, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Jadi bayangkan, kalau roti itu dari Allah, ia datang dari surga dan turun ke dalam dunia ini, sudah pasti dia memberi kehidupan kepada dunia ini. Ya. Jadi pegangan kita sekarang ini bukan saja roti yang tercatat dalam sejarah perjanjian lama ini yang dilakukan oleh Nabi Musa. Tapi berbahagialah mereka yang berpegang kepada Yesus, pemilik roti itu, pemilik keselamatan itu. Sebab itulah Yesus mengatakan, akulah roti hidup yang turun di dalam dunia ini, memberi keselamatan kepada dunia ini. Ya 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu.
senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, Yesus sudah jelas memberitahu kepada mereka. So, mereka masih meminta-minta. Mungkin mereka tidak paham atau sebagainya. Mungkin ada gangguan iblis ke apa. Ya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Tapi Yesus tidak mau berbicara lagi tentang sekutu roti ini. Yesus berbicara tentang keselamatan. Sehingga ke hari ini banyaknya orang mencari-cari Tuhan, menghambakan diri kepada Tuhan, karena meminta berkat senantiasa. Itu keperluan, yes, betul. Tapi jangan guna nama Tuhan. Ya, hanya tuntutan berkat saja. Kalau kita guna nama Tuhan hanya tuntutan berkat saja, nah kita akan menjadi seperti murid dari murid ini. Tuhan, dia cakap, berikanlah kami roti itu senantiasa, dia cakap. Ya, dalam arti kata lainnya kan, ya, keluar daripada konteks keselamatan secara rohani, tapi konteks keselamatan secara badani. Ya, mungkin mereka berpikiran tak perlu bekerja lagi kalau berkawan dengan Yesus ini. Ya, hari-hari dia bagi kita roti, makanan. Nah, apabila kita mengikuti Tuhan dan kita ada mentality seperti itu, percayalah, kemungkinan besar kita sukar untuk bertumbuh. Karena dengan motif seperti itu, mengharapkan berkat. Keluar saja dari rumah mengharapkan berkat. Pergi saja pelayanan mengharapkan berkat. Sentiasa mengharapkan berkat, mengharapkan gaji. Dalam arti kata lainnya, mengharapkan gaji. Menjadikan Tuhan seperti majikan. Kita bekerja dengan dia. Hati-hati. Kita jangan ada iman yang seperti ini. Ini sangat bahaya ini iman ini. Minta roti senantiasa. Ya, Yesus menegur mereka ini. Di ayat sebelumnya. Kata Yesus, bekerjalah, dia cakap. Jangan pikir lagi roti itu. Kamu ada badan sehat. Memiliki tubuh yang sehat. Boleh bekerja. Banyak pekerjaan. Untuk mendapatkan roti. Yang saya beritahu sekarang ini. Bukanlah roti untuk jasmani kamu. Bukanlah roti untuk perut kamu. Tapi roti untuk rohanimu. Roti untuk rohmu. Roti untuk keselamatanmu. Nah, itu yang Yesus katakan. Nah, sebab itulah akhirnya Yesus berterus terang dari ayat yang ke-35 ini. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Barang siapa percaya kepadaku, tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, tidak akan haus lagi. Yesus menyebut dua kata kalimat yang penting di sini. Yaitu lapar dan haus. Nah, ini perlu nih dalam kehidupan orang percaya. Sebab itulah iblis menguji Yesus di padang gurun. Ya, dengan roti. Ya, itu menggambarkan tentang satu kelaparan. Ya, mudah-mudahan iblis berjaya di situ menundukkan Yesus. Sampai Yesus ikut cakap dia untuk menjadikan batu-batu itu seperti roti. Tapi iblis tidak berjaya. Karena Yesus tahu teknik-teknik, ya, halus, teknik-teknik dosa seperti itu tuh. Untuk menjatuhkan dia. So, Yesus ini adalah manusia suci. Ya, walaupun dia, iblis berusaha menggoda kemanusiaannya. Dan dia tidak boleh jatuh. Kenapa? Dia bukan manusia biasa. Dia memang menggunakan darah dan daging, tubuh manusia. Tapi dia memiliki roh Tuhan. Dan saya percaya, ya, walaupun roh dunia atau roh iblis itu membawa dia di padang gurun, tapi Roh Kudus tetap menyertai dia. Melindungi dia. 40 hari. 40 malam. Kenapa dia tak boleh mati? Itu luar biasa itu. Ya, itu adalah keinginan kehendak roh Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang memberi kekuatan kepada dia. Perlukah Yesus tunduk kepada iblis dan ikut cakap iblis? Tidak. Sama sekali. Bahkan Yesus mengalahkan iblis itu. Dengan kata kalimat yang datang daripada firman.
Manusia hidup bukan daripada roti saja, tapi daripada setiap perkataan yang keluar daripada mulut Allah. Nah, itu cara Yesus mengalahkan iblis. Nah, ini juga cara Yesus mengalahkan para murid-murid ini. Walaupun mereka meminta-minta roti, Yesus tidak jawab semua itu. Bahkan Yesus tidak menyebokkan diri tentang perkara itu. Tidak. Walaupun itu keperluan. Karena tujuan utama Yesus memberi makan 5.000 orang itu, supaya mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Dia satu-satunya keselamatan manusia. Kalau Yesus memberi makan 5.000 orang, itu berarti 5 roti 2 ekor ikan. Itu berarti bahwa Yesus memiliki kekuasaan yang melampaui batas. Ya, ingin saya bercerita tentang perkara ini. Ya, ada satu guru matematik di China. Ya, setelah menjadi Kristen, dia mengkaji secara matematik bagaimana 5 roti 2 ekor ikan ini diberi makan kepada 5.000 orang. Dan ada 12 bakul sisanya. Dia kira-kira dia guna kepintarannya sebagai guru matematik. Ya, orang yang memang mahir tentang matematik. Sampai dia jadi gila. Tak dapat jawabannya. Kenapa tak dapat jawaban? Sebab itu adalah mujizat. Tak boleh dikira dengan matematik. Sampai mati pun tak dapat jawabannya secara matematik. Ya, secara ideologi pemikiran manusia tidak mungkin. Karena itu adalah mujizat. Mujizat yang datang daripada Tuhan, tak mungkin manusia biasa dapat mencari jawabannya. Kenapa bila kita berbicara tentang Sang Pencipta, kita tidak akan menemui pikiran Dia. Firman Tuhan mengatakan pikiran jadi seperti dunia, sedalamnya lautan, setingginya langit. Jadi bayangkan pikiran Tuhan seperti itu. Sebab itulah guru matematik dari China itu sampai jadi gila. Tak dapat jawabannya. Nah, itulah sebab iman ini tanpa sebab. Apabila Roh Kudus berbicara dalam hati kita dan kita percaya tanpa sebab. Ya, dan kalau kurang mau tahu, semasa Yesus disalibkan, ada 2 orang pesala kiri dan kanan. Dan kurang mau tahu, salah satu daripada pesala yang sedang disalibkan itu, yang seorang lagi itu dia mengejek Yesus, kalau engkau Tuhan, turunlah daripada salib. Tapi yang seorang itu, Yesus, kalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah aku, dia cakap. Apa kata Yesus? Pada saat ini juga, pada hari ini juga, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bayangkan, keselamatan itu merupakan mujizat yang terbesar bagi kehidupan manusia. Adakah orang ini kenal Yesus? Tidak. Mana dia kenal Yesus? Sedangkan dia itu adalah orang pesala. Itu sebab disalib bersama-sama dengan Yesus. Tapi apa kata Yesus? Engkau bersama-sama dengan aku di surga, dia cakap. Sebab orang ini percaya tanpa sebab. Ya, dia beriman tanpa sebab. Dan kita percaya inilah bicara Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Tanpa sebab. Percaya begitu saja. Oh, ini saya percaya boleh menyelamatkan saya. Ini Yesus. Oh, ini Tuhan. Itu pernyataan Roh Kudus itu. So, firman Tuhan pernah berbicara. Yesus berbicara dengan Petrus kalau tak silap saya. Sampai 3 kali. Siapakah aku ini? Tapi apa kata Petrus kepada Yesus? Engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Tapi apa jawaban Yesus kepada Petrus? Bukan engkau yang menyatakan itu, tapi Bapakku yang di surga. Jadi bayangkan, kalau Bapaknya di surga yang menyatakan itu kepada Petrus, itu berarti ada connection dengan Roh Kudus dan Roh Tuhan. So itulah secara tematik Petrus memberi jawaban yang tepat dan dia tahu Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan bukan semua orang memahami ini tanpa pernyataan Roh Kudus. Banyak orang belajar Tritunggal, Kristen saja, apatah lagi di agama yang lain. Bukan mudah untuk memahaminya tanpa campur tangan Roh Tuhan. Dan sebab itulah Yesus menjelaskan di sini bahwa akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Ini 2 perkara. Kalau orang itu sudah percaya kepada Yesus, dia tidak akan lapar lagi. Kalau orang itu sudah percaya kepada Yesus,
dia tidak akan haus lagi. Jadi Tuhan memenuhi keperluan rohani kita. Nah, sebab itulah firman Tuhan berbicara, carilah dulu kerajaan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kita di zaman ini, carilah roti dulu, baru kerajaan Tuhan. Kalau kita mencari berkat dulu, baru kerajaan Tuhan, nah itu tunggu ada kereta BMW dulu, baru bertobat. Tunggu ada rumah banglo dulu, baru bertobat. Kalau mentality kita seperti ini, ikut pelayanan, percayalah, kita akan menjadi kulit Kristen sampai bila-bila. Bahkan kita tidak akan menemukan keselamatan yang sesungguhnya. Sebab kita mencari berkat, kita cari roti, bukan kita cari Yesus. Sebab itulah Yesus menegaskan di sini kepada murid, dari murid ke murid ini, percaya kepadaku. Dalam arti kata lainnya, beriman kepadaku. Kamu beriman kepadaku, kamu tidak akan lapar. Kamu beriman kepadaku, kamu tidak akan haus lagi. Ini berbicara tentang kelaparan rohani, kehausan rohani, lapar rohani, haus rohani. Ini yang dibicarakan oleh Yesus kepada mereka, supaya mereka memiliki mentality yang benar di hadapan Tuhan. Bukan saja mencari makanan jasmani, tapi mencari makanan rohani. Itu yang terpenting. Nah, sebab itu Yesus tegas dalam perkara ini, supaya mereka tidak disesatkan oleh iblis. Bagaimana iblis menyesatkan? Yesus juga diuji oleh iblis dengan firman Tuhan. Ya, masa Yesus dibawa naik ke bumbung di bait Allah, di tempat yang tinggi. Ya, lebih kurang seperti itu. Kata iblis, jatuhkanlah dirimu di bawah. So, ada tertulis di bawah. Iblis pakai firman Tuhan, malaikat akan menatang kakimu supaya kakimu tidak terantuk di batu dicakar. Sebenarnya iblis ini sedang menyuruh Yesus membunuh diri. Adakah Yesus bodoh? Dia akan pakai tubuh manusia. Ya, itu memang ada tertulis di dalam Alkitab itu. Ya, tapi bukan diperintahkan atau bukan dilawan. Dalam arti kata lainnya, bukan dicobai. Ya, jadi sangat bodohnya Yesus kalau dia ikut cakap iblis itu. Ya, membawa Yesus naik ke tempat tinggi dan menyuruh Yesus bunuh diri. So, ada tertulis seperti ini, dia cakap, ada malaikat menatang kakimu dan kakimu tidak terhantuk di batu, dia cakap. Tengok berapa pintar iblis ini. Iblis menggunakan pencobaan firman Tuhan supaya orang disesatkan. Dan pada masa itu pun iblis juga menggunakan firman Tuhan supaya Yesus tunduk kepadanya dan ikut cakap dia. Coba kalau Yesus terjun dan Yesus mati, selesai pekerjaan Yesus di atas kayu salib? Tidak. Malahan Yesus kalah di situ, kena tipu dengan iblis. Sehingga ke hari ini orang guna ini. Di agama-agama lain, oh ada tertulis di dalam Alkitab, kalau orang Kristen minum racun tak mati. Apa jawabnya? Ikutlah jawaban Yesus ini, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu bukan diperintahkan supaya kita ikut. Ya, itu ada definisinya lain. Mungkin pada masa itu berlaku pada orang-orang tertentu mujizat seperti itu, minum racun tak mati. Ya, di zaman Kisah Para Rasul dan sebagainya. Ya, tapi di zaman kita sekarang ini dan saya sendiri itu belum tentu berlaku kepada saya. Dan ada orang menguji-uji saya seperti itu menggunakan firman Tuhan, saya sangat bodoh kalau ikut cakap dia. Digunakan oleh iblis sehingga hari ini. Nah, iblis itu kan pintar. Dan itu juga digunakan untuk Yesus, supaya Yesus bunuh diri. Tapi Yesus tahu. Yesus juga menggunakan firman Tuhan. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan sebab itulah Yesus mengajar para murid ini. Ya, dan saya percaya iblis juga berbicara dalam otak mereka. Oh, jangan percaya kepada Yesus. Dia bukan Tuhan itu. Dia nabi biasa. Ya, percaya kepada Musa. Musa Oksedus. Musa adalah nabi besar, membala lautan. Ya, tiang awan ikut dia. Roti mana dari surga turun. Burung puyuh turun beri makan kepada orang Israel. Dia hebat, lebih besar daripada Yesus. Nah, mungkin itu pikiran orang Israel di masa itu, di zaman Yesus.
Mungkin dia berpikiran Musa lebih besar. Tapi mereka tidak tahu. Ya, yang Yesus ini adalah yang lebih besar daripada yang besar. Karena dia adalah Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja, Nabi dari segala Nabi, Rasul daripada segala Rasul, Tabib dari segala tabib, dan segala-galanya. Yesus itu lebih hebat sebenarnya. Nah, itu sebab Yesus menjelaskan dia ini dengan cara yang sederhana. Akulah roti hidup itu, dia cakap. Dia tak cakap semua. Akulah roti hidup itu yang memberi kehidupan kekal kepada kamu semua. Kalau kamu semua percaya kepada aku. Ya, walaupun aku tidak membelah lautan. Oh, walaupun tiada tiang api ikut saya ini. Tetapi akulah dia itu. Firman yang telah menjadi manusia. Akulah dia itu pemilik surga. Bahkan akulah roti itu yang turun dari surga, turun ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini daripada dosa mereka. Ini yang Yesus coba sampaikan kepada murid-murid ini, supaya mereka lebih mengerti dan mereka tidak diombang-ambingkan oleh iblis. Nah, sehingga ke hari ini banyak para agamawi-agamawi disesatkan oleh iblis, diombang-ambingkan oleh iblis pemikiran mereka. Sehingga tahu pesongnya pemikiran mereka dan mereka tidak percaya kepada Yesus itu adalah roti yang datang dari surga. Dan adalah roti yang turun dari surga ke dunia ini untuk memberi makanan rohani, kehidupan selama-lamanya kepada manusia. Karena mereka lebih percaya kepada Taurat, perjanjian lama, tulisan-tulisan Nabi, lebih percaya kepada para Nabi, terutamanya Musa ini. Kalau kita melihat sejarah dan kristologi ini kan, orang-orang Yahudi ini kan menganggap Musa seperti dewa. Kehebatan Musa itu saya hari ini. Banyak agama-agama yang berdoa. Ya, berdoa meminta keselamatan daripada Musa, daripada Abraham, para nabi. Menyebut semua para nabi itu. Ya. Dan masih berdoa minta tunjuk jalan. Tunjukkanlah kami jalan, ya Zakab. Sudah 1400 tahun. Berdoa minta tunjuk jalan. Tak jumpa-jumpa jalan. Tapi apa kata Yesus di sini? Akulah roti yang datang dari surga. Akulah roti yang dari surga turun ke dunia ini memberi kehidupan kekal kepada kamu semua. Dan aku lebih besar daripada segala-gala nabi. Aku lebih besar daripada Musa. Lebih besar daripada semua para nabi dan para rasul. So, akulah firman yang telah menjadi manusia. Dan akulah Tuhan itu yang telah menjadi manusia. Lebih kurang begitu maknanya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat 35 ini dari Yohanes 6:32 dan 35 ini adalah siri yang ketiga. Dan kita sambung lagi di masa yang akan datang. Ada 2 siri lagi yang bertemakan roti surga yang memberi kehidupan. Jadi ini saja perkongsian kita pada malam ini. Ya, kita akan sambung di masa-masa yang akan datang. Ya, terima kasih ya karena masih setia menyertai video ini dan mendengar fokusian firman Tuhan daripada saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati kalian.